Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke episode berikutnya dari 16 prinsip pendidikan kejuruan dan vokasi dari Dr. Prosser. Kita masuk ke nomor 6. Kalau tadi kita lihat di nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu memang lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah uh, esensi dari satu pendidikan kejuruan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6, ini lebih masuk ke sudah masalah metodologi ya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program pendidikan yang ada di dalam institusi atau sekolah kejuruan dan vokasi. Kita langsung masuk saja. Nomor 6 itu adalah adequate repetitive training in experiences from the occupation, fixes right habits of doing and thinking to the degree necessary for employment. Jadi ada beberapa kata kunci yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah repetitive training. Nah, ini hal yang saya jujur saya banyak dapat hikmah, insights dari keliling ke beberapa tempat dan melihat bagaimana suksesnya beberapa sekolah dan beberapa pendidikan tinggi vokasi dalam menghasilkan lulusan yang betul-betul kompeten. Itu kuncinya ternyata adalah di repetitive training atau pelatihan atau latihan atau praktek yang berulang-ulang. Nah, ini disinggung secara clear oleh Prosser di nomor 6, pentingnya mengadakan satu metodologi pendidikan yang mengedepankan pentingnya repetitive training atau praktek berulang-ulang, sehingga kalau diulang-ulang terus. Nah, di dalam nomor poin 6 ini Prosser menyebutkan akan didapat experience. Experience tidak akan bisa didapat kalau kita tidak lakukan. Experience makin tinggi kalau kita lakukan berulang-ulang. Oke? Nah, ini poin penting nomor 6. Kemudian karena dapat experience dilakukan berulang-ulang, akan terbentuklah istilahnya dia right habits of doing and thinking. Jadi yang dikejar adalah adanya the right habits, kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam melakukan dan berpikir dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini poin yang ya saya lagi-lagi tidak saya terjemahkan per kata, tapi saya mencoba mencari poin-poinnya, kata kuncinya, dan makna yang tersirat dari satu poin dari tiap poin yang ada di dalam 16 dalil atau prinsip Prosser ini. Jadi kalau nomor 6, wah ini juga sangat menarik. Jadi bagaimana sebenarnya Prosser meminta kita di pendidikan kejuruan dan vokasi untuk sudahlah, jangan mikir macam-macam. Yang penting kalau kita sudah dapat kurikulumnya, kita sudah dapat kemudian materi-materi praktek dari occupation yang akan kita tuju di dalam program pendidikan ini, ya sudah, lakukan terus-menerus ya, berulang-ulang, sehingga benar-benar students akan mendapatkan experience. Syukur kalau kita lakukannya benar-benar di tempat kerja yang sebenarnya ya. Nah, gitu. Jadi kalau dia dapat experience, harapannya mereka akan memiliki habits atau kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan pekerjaan dan dalam berpikir, sehingga nanti akan diperlukan di dalam pekerjaannya. Nah, itu nomor 6. Tidak terlalu banyak komentar dulu. Nanti kita akan tersambung dengan nomor-nomor berikutnya juga terkait dengan nomor-nomor berikutnya. Nah, nomor 7 ini juga mendukung dengan apa yang saya sampaikan tadi di atas di episode berikutnya. Nomor 7 nih agak ya nyinggung perasaan juga sebenarnya. The instructor, ya, instruktur atau guru, dosen lah di tempat kita, instructor is himself master of the skills and knowledge he teaches. Jadi
seorang instruktur, guru, dosen di pendidikan kejuruan vokasi, ya harus seorang master. Ya harus seorang master. Master dari skill dan knowledge dari bidang yang dia ajarkan. Waduh. Nah, ini memang ya sudahlah, ini dilema lah buat kita. uh, Sangat sulit untuk mengharapkan bahwa ada ahli ya, expert dari dunia kerja, dari industri. Misalnya apa namanya, kalau katakanlah desainer graphics designer yang sangat ahli, gajinya udah tinggi di luar, berharap kemudian mereka pindah profesi menjadi guru di SMK kita atau menjadi dosen di politeknik kita gitu kan. Ya jujur sulit juga, walaupun saya bertemu dengan seorang pelaut di Semarang beberapa waktu yang lalu yang memiliki gaji luar biasa tinggi sebagai kepala tim pelaut gitu di kapal-kapal asing, gajinya luar biasa tinggi, kerja melanglang buana sekian puluh tahun, terus kemudian akhirnya memutuskan di masa yang masih relatif muda untuk menjadi instruktur di sebuah politeknik kelautan top di Indonesia. Wah, kalau bisa dapat yang seperti itu, waduh, ya enak sekali ya, senang sekali. Itulah idealnya, dan saya yakin juga Profesor sudah mikir seperti itu. Dan pendapat ini saya pikir kita amini lah ya, benar sekali. Tapi kita semua sadar bahwa apa yang saya ceritakan di Semarang tadi, pelaut tadi ya, itu ideal sekali dan sangat sulit untuk mendapatkan kenyataan seperti itu. Tapi paling tidak, ini di beberapa tempat saya melihat bahwa banyak sekali usaha yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, kejuruan dan vokasi untuk dalam tanda kutip ngakalin nomor 7 ini. Kalau memang kita tidak punya instruktur yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul master di bidangnya, ya paling tidak kalau tidak bisa dapat yang tetap, dapatlah yang temporary kan. Kita undang mereka weekend, ya kan, datang ke kota kita pas mereka sedang berada di dekat lokasi sekolah, pas lagi cuti atau pas mungkin lagi liburan, lagi ada tugas, kemudian ada sedikit waktu luang, ya kita bajaklah ke sekolah, ke kampus kita, minta mereka untuk ya kalaupun tidak bisa mendemonstrasikan kompetensi mereka secara teknis langsung dalam bentuk praktek, paling tidak berbagi pengalaman lah. Paling tidak anak-anak kita melihatlah seperti apa sih orang yang betul-betul expert itu, kalau ngomong seperti apa, demo sedikit lah apa yang dia lakukan. Beberapa sekolah melakukan ini dengan sangat sukses. Oke lah guru-guru mereka, oke lah dosen-dosen mereka junior, bukan expert, tapi paling tidak secara reguler mereka mengundang orang-orang expert untuk datang ke tempat mereka dan berbagi pengetahuan, berbagi skills, berbagi cerita, pengalaman dengan anak-anak kita. Dan berbagai macam cara juga untuk melakukan ini. Beberapa sekolah, institusi melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar sana. Mereka butuh kok perusahaan itu. Anda lihat saja. Misalnya Astra otomotif, kemudian juga mungkin Honda otomotif, kemudian juga mungkin Yamaha. Mereka sangat membutuhkan mekanik-mekanik yang betul-betul handal kok. Kalau misalnya kita mau dalam posisi tawar di dunia pendidikan kejuruan, mau menempatkan diri kita punya PD sedikit, karena posisi tawar kita tinggi, itu yang maksud saya tadi. Mereka butuh kok di luar sana. Kita bisa kok sebenarnya maksa mereka. Pak Direktur Astra, boleh nggak sih saya minta expert Anda sekali-sekali datang ke tempat kita, tapi yang gaji Anda gitu. Sekali-sekali datang ke bengkel kita, atau kita deh kirim anak-anak kita ke bengkel Anda, tapi tolong diajarin ya 2-3 jam deh dalam seminggu misalnya. Kenapa tidak? Posisi tawar kita tinggi kok. Anak-anak kita akan jadi bahan bakar dari timnya mereka di masa depan kok. Masa sih mereka tidak tersentuh? Kalau tidak semua bisa tersentuh, paling tidak 1-2 tersentuh. Kan demikian. Jadi nomor 7 ini, saudara-saudara sekalian, kalau kita memang
eh, punya niat tulus, mulia, yakin dengan posisi tawar kita, bisa kok diakali. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa merayu, melamar orang-orang yang expert beneran untuk menjadi instruktur tetap di tempat kita. Oh, bagus sekali. Ada dananya, ada kemungkinannya, ada memang peluangnya. Oh, bagus sekali. Tapi kalau tidak, dan saya yakin juga prinsip nomor 7 ini di Amerika Serikat pun, di Jerman pun mungkin nggak gampang juga diterapkan 100% kan gitu. Apalagi di Indonesia. Ya, di mana dunia pendidikan, pekerjaan profesi sebagai guru, sebagai dosen itu masih dianggap sebagai profesi yang ya, nomor 2. Kalau saya bisa dapat kesempatan untuk bekerja dengan gaji luar biasa tinggi, dihargai di profesi yang memang saya geluti tersebut, ya mereka akan pergi ke luar, tidak masuk ke dunia pendidikan. Itu kenyataan yang sulit untuk dipungkiri. Oke, nomor 7 tadi ya, master. Jadi teachersnya harus master, instrukturnya harus seorang master. Kemudian kita masuk ke nomor 8, saudara-saudara sekalian. Training is carried to the point where it gives the trainee a productive ability with which he can secure employment or hold employment. Nah, nomor 8 agak sulit ya mungkin. Poinnya adalah standarisasi. Jadi training is carried to the point. Ya. Sampai mana sih anak-anak SMK itu baiknya belajar? Sampai mana sih anak-anak SMK, anak-anak diploma 1, diploma 2 misalnya, diploma 3? Kalau diploma 3 standarnya sampai mana sih? Kita ajarin apa saja sih? Mereka bisa apa saja sih? Jadi kita ngomongnya standarisasi. Nah, kita di sini memang harus smart, harus benar-benar pinter. Karena di sini proser ngasih poin, ngasih clue, ngasih kunci. Yaitu kemampuannya harus mampu menjamin, nah ini istilahnya, the ability in which he can secure employment or hold employment. Nah, ini kalau to secure employment, ini kata kuncinya. Jadi kalau dia lulus dari SMK, kalau dia lulus dari diploma 1 atau diploma 2, diploma 3, diploma 4, lulusan kita harus mampu mendapatkan pekerjaan. Jadi simple sebenarnya. Kalau istilahnya proser, to secure employment atau hold employment. Secure employment, mendapatkan pekerjaan. Hold employment, mempertahankan pekerjaan. Kalau sifatnya in-service training atau katakanlah dia dikirim ya. Pada saat dia sudah bekerja, dia dikirim ke diploma misalnya. Pada saat dia selesai, dia harus mampu hold employment, harus mampu mempertahankan pekerjaannya. Tapi mungkin kata kunci yang paling gampang kita pegang adalah to secure employment. Dia harus mampu bekerja. Jadi kita harus tahu persis di luar sana standar pekerjaan, standar kompetensi pekerjaan yang ada di luar sana seperti apa. Kita harus match. Harus program pendidikan kita harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu mencapai level tersebut. Dan kemudian setelah dia lulus, karena dia sudah berada di level kompetensi tersebut, dia bisa dapat pekerjaan. Nah, ini penting. Pertanyaan ini sering sekali maksud saya banyak sekali pertanyaan berkenaan dengan poin ini sebenarnya. Ya, pertanyaan, sampai di mana sih kita ngajarin siswa kita, mahasiswa kita? Disinilah sebenarnya kita harus yakin bahwa kurikulum di dunia pendidikan kejuruan vokasi tidak bisa diam, harus dinamis, harus ngikutin apa yang ada di luar. Karena kalau tidak ngikutin apa yang ada di luar standar kompetensinya yang kita ajarkan, kemudian anak kita lulus nanti, ya kita nggak akan bisa secure nomor 8 ini. Proser dengan jelas menyatakan bahwa lulusan pendidikan vokasi harus bisa mendapatkan pekerjaan, to secure employment. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin rasanya cukup. Kita sudah sampai nomor 8. Kita akan lanjut nanti di kesempatan berikutnya untuk nomor 9 sampai 16. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.